Hai, balik lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Kali ini mau bahas mengenai berita terbaru, ya masih seputar tentang IKN. Jadi, kalau misalkan mungkin bisa dikatakan seminggu, 2 minggu lalu ya, itu ada berita mengenai pemangkasan anggaran IKN. Nah, kemarin baru aja, ya kan? Berita terupdate apa? Adanya pemblokiran terhadap anggaran IKN. Jadi pemblokiran ini nih jujur aja nih, saya bacanya ini kaget gitu loh. Kok bisa diblokir, ya kan? Kenapa sampai Kementerian Keuangan itu melakukan pemblokiran terhadap anggaran IKN? Ya kalau misalkan dilihat dari pemberitaan yang ada, eh, bahwa dikatakan juga emang anggarannya belum ada gitu kan. Dalam arti kata ya, ini mungkin lagi mau melakukan penyesuaian ya untuk program-program di pemerintahan Prabowo. Ya kita bisa bisa tahu ya bahwa anggaran untuk pemerintahan Prabowo ini cukup besar, terutama untuk apa namanya, eh, makan bergizi gratis. Itu anggaran yang istilahnya pastinya akan menggunakan besar banget angka APBD yang ada. Nah, ini harus dilakukan sebuah penyesuaian supaya perekonomian negara ini nggak menjadi carut marut. Oke. Dan juga saya sih melihatnya gini, bahwa IKN ini bukanlah sebuah program yang menjadikan prioritas oleh Prabowo. Prabowo sendiri pasti akan lebih memprioritaskan programnya, yaitu makan bergizi gratis. Namun, ya mau gimana gitu loh. Anggaran untuk IKN ini juga terlampau besar. Dan terlebih lagi, adanya permintaan untuk penambahan anggaran dari Kementerian PU. Untuk apa? Untuk proyek IKN ini. Ya gimana? Di tengah carut-marutnya perekonomian yang ada, ya akhirnya Kementerian Keuangan ini melakukan pemblokiran. Dan juga mungkin ini ya, ini secara politis dinilai hanya akan menguntungkan apa namanya pengusung daripada proyek IKN ini yaitu Jokowi. Buat apa gitu loh? Sedangkan Prabowo sendiri kan juga harus bisa menyelesaikan program-program yang pernah dikatakan disebutkan di masa kampanye. Nah, program unggulan dari Prabowo sendiri adalah makan bergizi gratis. Nah, pada akhirnya, kalau sampai dilakukan sebuah pemblokiran, itu menandakan Prabowo sendiri tidaklah memprioritaskan pembangunan IKN ini. Tapi kita kan udah tahu bahwa IKN ini memang sudah terlanjur dibangun, oke? Dan mungkin perjalanannya udah memakan entah 20%, 50% gitu loh. Nah, ketika bisa dilakukan sebuah pemblokiran, pasti akan berdampak ke beberapa hal juga nih, ya kan? Seperti misalkan akan berpotensi menjadi mangkrak proyek tersebut. Yang berikutnya, kalau anggarannya nggak turun, ya kan, berarti pekerjaan yang sekarang dilakukan ini pada akhirnya harus di stop dulu. Lah nanti kalau misalkan bayar vendornya gimana? Bayar tukangnya gimana? Ya kan? Walaupun ada juga keterangan ini nanti bisa tetap berjalan apabila sudah ada atau disetujui pagu anggaran oleh DPR. Tapi kan itu juga akan melihat ke depannya seperti apa dulu nih. Ya, karena apa ya, kalau bisa dibilang balik lagi, IKA ini bukan prioritas programnya Prabowo. Jadi ini bisa menjadi sebuah situs mangkrak ya jilid 2 ya setelah Hambalang.
Nah, kita akhirnya harus bisa menelaah lebih detail ya kan. Kenapa akhirnya Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan berani untuk melakukan pemblokiran seperti itu. Walaupun ada embel-embelnya, nanti akan tetap dilanjutkan. Ya, ini kan pada akhirnya membuat dagdikduk ya. Ya, Pak Jokowi ini pasti akan berpikir, waduh, gimana nih diblokir anggarannya. Lantas proses kelanjutannya gimana nih? Ini kan semua berarti ada tahap lobby dalam tingkat elit ya untuk melakukan penyesuaian ataupun tekanan untuk keberlanjutan dari program IKN ini. Ya, ini pada akhirnya ya pasti akan membuat ketidakstabilan dan ketidakpercayaan investor terhadap terhadap pembangunan di Indonesia. Investor yang digadang-gadang oleh Jokowi pada saat itu sudah banyak dan dari luar negeri, tapi nyatanya kayaknya nggak ada. Kalau memang program IKN itu digembar-gembor akan dilaksanakan dari dana investasi yang ada, tapi ternyata sampai dilakukan sebuah pemblokiran itu menandakan dana yang masuk tidak ada. Ya kan? Ini menjadikan bukti bahwa adanya ketidakpercayaan atau mungkin ketidakpuasan, bahkan ketidakpastian ya dari investor untuk menanamkan modal di IKN itu. Dan saya yakin ini juga merupakan sebuah dampak ya kan dari adanya hal-hal yang kemarin udah muncul ke permukaan seperti kasus pagar laut. Kita harus tetap kawal ini karena apa? Menurut saya ini akan tetap ada kelanjutan kisah yang menghibur buat kita semua mengenai urusannya Jokowi nih, ya kan? Yang ketinggalan menurut saya. Dan sampai detik ini, sebuah keberanian untuk melakukan pemblokiran itu sendiri, itu merupakan langkah berani dari pemerintahan Prabowo. Dan kalau misalkan yang melakukan pemblokiran itu adalah Kementerian Keuangan, logika berpikir kita pasti akan mengatakan ya bahwa Sri Mulyani itu sudah melakukan diskusi untuk mengambil keputusan seperti ini. Diskusinya dengan siapa? Tentu saja dengan Prabowo. Tidak mungkin akan terjadi keputusan bodoh seperti apa yang pernah dilakukan oleh Bahlil sebelumnya terkait dengan gas melon 3 kilogram yang dia sendiri mengatakan tidak ada atau tidak terkait dengan keputusan dari Pak Prabowo ya. Tapi Sri Mulyani melakukan pemblokiran ini sudah pasti mendapatkan restu dari Prabowo untuk melakukan itu. Kalau sampai hal itu terjadi, ya kan, benar terjadi sudah menjadi keputusan final yang sudah didiskusikan, berarti memang Prabowo tidak memprioritaskan IKN sebagai proyek di pemerintahannya. Lantas, berarti kenapa nih hubungannya Pak Jokowi dengan Prabowo? Mungkin Prabowo juga udah gerah dengan segala kelakuan tingkah laku yang ada selama ini. Ya, itulah ya. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik menarik yang lainnya. Terima kasih.